Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Marsai Truyarto. Saya adalah penggerak komunitas kurikulum Merdeka. Saya juga termasuk dalam peserta bergema Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan apa yang saya dapat untuk rekan-rekan guru atau penggerak guru komunitas. Sebelumnya saya akan share terkait tentang teknis PKG di PMM. PKG di PMM. Masuk. Ya, apa passwordnya ini? Saya mau coba login. Ya. Enggak lah. Kan Saya mulai saja. Baik. Ini panduan teknis fitur pengelolaan kinerja. Maaf, ini yang ada suaranya saya ini ya. Saya bisukan. Mohon izin. Guru tidak boleh apa nih? Ada poin-poinnya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan men-share panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru. Mungkin Ibu dan Bapak sering melihat panduan teknis fitur pengelolaan kinerja yang saya tampilkan ini. Ini dari tim Kemendikbudristek. Ini sudah dikurasi PPT ini untuk guru. Ya. Ini terkait dengan pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidik dan pengembangan karir. Demi peningkatan kualitas pembelajaran murid, yaitu pengelolaan kinerja untuk guru itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ini tahapan pengelolaan kinerja itu ada di tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penilaian. Nih, pada tahapan perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapat pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Jadi ini untuk guru, ini kita ini fokusnya di tanggal 2 Januari sampai 31 Januari itu ini kita fokus untuk perencanaan. Nanti saya akan membahas bagaimana cara kita merencanakan. Kita akan sharing aja. Terus yang kedua ini ada pelaksanaan, yang ketiga itu ada tahapan penilaian. Ini sasaran pengguna pengolahan kinerja. Untuk guru ASN ini perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi untuk guru ASN ini mengisi perencanaan kinerja ini sekarang melalui PMM bukan e-kinerja BKN. Untuk guru non ASN, guru honor, guru swasta ini dianjurkan. Dan ini kepala sekolah dan kepala sekolah sebagai atasan dan kepala sekolah sebagai pegawai. Ini halaman beranda pengelolaan kinerja. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang perencanaan kinerja, ya, Ibu dan Bapak. Yang pertama perencanaan rencana kinerja. Nah, ini halaman beranda pengelolaan kinerja. Ibu dan Bapak sudah pernah buka ini? Sudah ini buka ya. Ini pertama, tahapan pertama itu klik mulai untuk mengisi perencanaan Anda. Ini untuk mengetahui lini masa pengelolaan kinerja dapat dilihat di halaman beranda. Ini pertama kita melaksanakan ini dengan mengklik mulai.
Yang kedua, Bapak Ibu melihat data diri seperti nama NIP, status kepegawaian, pangkat dan golongan, jenjang jabatan, dan nama satuan pendidikan. Pastikan data diri Ibu dan Bapak di sini sesuai. Karena ketika ini jabatannya tidak sesuai, ini akan nanti di pengakuan kinerja nanti akan banyak kesalahan dan tidak sesuai nanti. Ini yang paling yang penting ini pertama ini cek data diri harus sesuai nih dari NIP, status kepegawaian, pangkat atau golongan ruang, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan. Ini sering ada pertanyaan ketika guru honor seperti gimana. Nah, untuk guru honor itu jenjang jabatannya itu dikosongkan saja dan swasta. Untuk guru P3K ini jenjang jabatannya sesuai SK ahli pertama. Seperti itu. Selanjutnya klik ya lanjut untuk memulai perencanaan kinerja. Pada tahapan perencanaan, Ibu dan Bapak dapat merencanakan kinerja dengan memfokuskan dari satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari rapot pendidikan satuan pendidikan Ibu dan Bapak. Apabila tidak ada hasil capaian rapot pendidikan, Ibu dan Bapak dapat berdiskusi atau rekomendasi oleh kepala sekolah. Jadi, Ibu dan Bapak ini mengklik rapor pendidikannya. Nanti ketika ternyata di sini ada yang perlu, contohnya yang merahnya ini ada 2. Ibu dan Bapak mendiskusikan kepada kepala sekolah mana indikator yang perlu kita ditingkatkan. Perencanaan kinerja ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, sekarang kita masuk ke praktik pembelajaran. Anda sudah masuk ke halaman perencanaan kinerja. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja. Rekomendasi perencanaan Anda didasari dari hasil capaian raport pendidikan satuan pendidikan Anda. Klik raport pendidikan satuan pendidikan Ibu dan Bapak untuk melihat hasil capaian. Jadi klik yang ini. Klik. Nanti akan menongol ini. Nih seperti ini contohnya. Ini akan masuk ke sistem raport pendidikan Ibu dan Bapak guru. Ini satu sekolah pasti sama. Tapi kalau lain sekolah ini berbeda. Klik mengerti. Ini ada 8 indikator. Ini Ibu dan Bapak bisa lihat indikator untuk melihat rincian lain yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja. Jadi Ibu dan Bapak pilih yang direkomendasikan. Contoh ini ada merahnya. Nah, berarti merahnya itu yang harus kita prioritaskan. Contoh, ini kita ambil perencanaan kinerja, terus langsung ke pengembangan kompetensi, klik. Jangan lupa setiap tahapan ini, Ibu dan Bapak supaya tidak kehilangan pengerjaan, simpan draft. Ibu Bapak dapat menyimpan pengerjaan dengan klik simpan draft dan dapat diteruskan di lain waktu. Jadi Ibu dan Bapak mau ngajuin lain waktu, boleh. Bisa simpan draft. Selanjutnya ketika lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini di pengembangan kompetensi nanti masuk ke perencanaan. Rencana hasil kerja. Ini berdasarkan dari Perdirjen ini minimal itu 32 poin dan nah ini 32 poin dan maksimal itu 128 poin. Kalau lebih gimana? Boleh. Nah,
Yang 10 ini adalah rencana hasil kerja. Pilih rencana hasil kerja sesuai dengan yang ingin Ibu Bapak tingkatkan. Dan pilih berapa target kuantitas yang ingin dicapai. Yang 12 untuk menambah yang 12 ini itu menambahkan rencana hasil kerja. Ini klik tambah. Tombol yang 13 ini untuk menghapus RHK. Ketika sudah melaksanakan RHK, rencana hasil kerja, Ibu dan Bapak bisa langsung lanjut ke tugas tambahan. Klik tangan Bapak. Nomor 14 ini, klik. Ini masuk ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini, pilih rencana hasil kerja untuk tugas tambahan. Nah, ini bisa diklik. Ini tugas tambahannya seperti apa, Ibu dan Bapak. Contoh ada kepala lab atau guru piket. Ini diisi. Apakah di sini ada nilainya? Tidak ada. Yang ada nilainya itu hanya pengembangan kompetensi. Tapi ini tugas tambahan ini diisi karena kenapa? Sebagai bahan pertimbangan bahwa guru itu terlibat aktif di sekolah. Ini juga akan memiliki nilai, tidak ada nilainya, tapi ada buat penilaian kepala sekolah tersendiri. Lanjut, ini perilaku kerja. Nah, ini perilaku kerja ini ada 7 aspek. 7 aspek ini biasa kita kalau kita yang baru-baru ini namanya berakhlak, berorientasi pada pelayanan, dan seterusnya. Ini 7 aspek indikator ini harus diisi. Harus diisi. Harus diisi. Ini prioritas. Nanti di sini diklik nih 17, pilih indikator perilaku. Nanti sudah selesai, masuk ke rangkuman. Nah, ketika Ibu dan Bapak sudah sampai rangkuman, nah lanjut. Ini dilihat dulu. Dilihat dulu. Jangan lupa ketika rangkuman ini, mohon Ibu dan Bapak guru sebelum melanjutkan ajukan ke atasan, berdiskusi dulu kepada kepala sekolah. Nanti ketika udah berdiskusi, sudah cocok, baru lanjut ajukan. Ketika lanjut ajukan, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Menunggu persetujuan atasan. RHK atau rencana kinerja itu yang tadi kita buat itu, ketika sudah dilanjut ajukan, ini tidak bisa diulang, tidak bisa kembalikan lagi. Jadi kalau sudah masuk berarti udah tidak bisa diubah lagi. Bisa diubah kalau bisa diubah di akun kepala sekolah. Itu diubahnya juga menurut pertimbangan kepala sekolah. Ini ketika sudah seperti ini, Ibu dan Bapak hanya menunggu persetujuan atasan. Nah, di bulan Januari ini, tanggal 2 Januari sampai tanggal 31 Januari, ini waktunya tanggal 1 sampai 31 Januari, ini kita fokus untuk ke perencanaan kinerja. Nah, ketika sudah seperti ini, harap menunggu persetujuan rencana kinerja Anda dari ke kepala sekolah. Setelah itu baru nanti babnya adalah menyepakati rencana kinerja. Jadi untuk tahapan sekarang ini yang kita akan sosialisasikan adalah perencanaan kinerja yang akan diajukan ke kepala sekolah. Ketika sudah seperti ini, Ibu dan Bapak sudah cukup. Nah, bagaimana? Nah, sekarang kita lihat ya.
Namanya Zoom sih bukan Zoom. Zoom lah Bu, orang aplikasinya Zoom. Terus di mana? Ya, untuk Ibu dan Bapak, ini tadi terkait dengan paparan teknis dari perencanaan kinerja. Berikut gimana caranya kita masuk ke akun. Bentar. Kita masuk ke akun PMM. Ya, Ibu dan Bapak sudah melihat ini tampilan yang saya share. Nah, Ibu dan Bapak untuk mengakses pengolahan kinerja, Ibu dan Bapak harus masuk dengan menggunakan akun belajar ID. Setelah Ibu dan Bapak sudah masuk ke PMM, Papua Merdeka Mengajar, Ibu dan Bapak bisa mengklik pengembangan diri, pengembangan diri, pengembangan diri, klik pengolahan kinerja. Nah, ini RHK punya saya. Ini belum saya ajukan karena buat sosialisasi. Jadi belum saya lanjutkan. Ini bisa dilihat sini kita lanjutkan rencana. Nah, tahap pertama yaitu adalah mengklik rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Nah, seperti ini. Nah, contoh kurangnya di metode sekolah saya ini metode pembelajaran. Sudah melihat seperti ini, data ini sinkron langsung ke rapor pendidikan sekolah kita masing-masing. Klik saya mengerti. Selanjutnya, ini ada indikator prioritas. Ini kalau yang warna hijau ini, kan ada yang warna hijau nih. Ya, kalau ini warna hijau. Ini juga warna hijau. Nah, ini yang diprioritaskan. Nah, ini bagaimana cara kita memilihnya ini? Ini memilih ini kita harus diskusi dengan kepala sekolah atau berdiskusi dengan guru. Mana indikator yang perlu kita tingkatkan. Contoh, sekolah kami mengambilnya ini, aktivitas interaktif. Klik. Nanti udah klik, ya, langsung ke pengembangan kompetensi. Nah, masuk ke kompetensi, ini masuk ke RHK. Nah, di RHK ini, rencana hasil kerja, ini bisa diklik sini. Klik. Oke. Di sini ada nih, banyak. Ini ada 18 nomor yang memuat beberapa indikator-indikator, terus juga memiliki poinnya berbeda-beda. Ini ada 18 poin. Nah, di sini ini kita bisa tentukan ini lebih baik ketika merencanakan hasil rencana hasil kerja, lebih baik berdiskusi kepada guru-guru, teman-teman guru dan kepala sekolah. Contoh, Ibu dan Bapak. Nah, ini contoh, ini punya saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Ini contoh. Contoh, saya ingin rencana hasil kerja saya itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta. Contoh, berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, komunitas belajar kita sebagai peserta, ya kan? Nah, kita sebagai peserta bisa mengambil ini, peserta komunitas belajar bisa ngambil ini. Contoh seperti apa? Berapa target kuantitasnya? Di sini target kuantitasnya ada berapa? Ada contoh sampai 6. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Seperti itu. Nah,
Ibu dan Bapak untuk mengambil poin ini, poin apa? Poin rencana hasil kerja diusahakan ini mengambil poinnya itu sesuai dengan apa yang bisa kita capai. Contoh gini, kita mengambil yang besar-besar gitu, sampai 128 contohnya. Tapi kalau kita mampu, itu nggak apa-apa, itu bakal menjadi nilai yang baik. Minimal di sini adalah 32 poin untuk memenuhi ekspektasi atasan. Kalau 32 di atas 32 poin itu namanya di atas ekspektasi, itu sudah bagus. Kalau di atas 32. Kalau 32 ini hanya sesuai ekspektasi atasan. Lebih baik ambil 32 lebih. 36, 38, 42 sampai seterusnya. Karena ini jika Ibu dan Bapak mengambil ini kegiatan rencana hasil kerjanya ini banyak, ternyata pas realisasinya kurang, itu namanya Ibu dan Bapak tidak memenuhi ekspektasi atasan. Jadi Ibu dan Bapak kalau ngambilnya banyak nih, contoh rencana hasil kerja, contoh saya mengambil peserta praktik baik menyelenggarkan komunitas belajar. Saya ngambil 7. Ternyata kepala sekolah melihat nih kayaknya nggak bakal kuat nih 7. Paling ngikutin webinar mang dia kuatnya cuman satu semester 4 kegiatan. Nah, cuman apa sampai 4 kegiatan. Nah, boleh nanti diedit di akun kepala sekolah. Ini contoh saya sebagai peserta berbagi praktik baik. Saya ngambil 4 kegiatan. Kalau ambil 4 kegiatan, berarti saya dapat poin 16. Contoh di komunitas kita di PKKM itu minimal setiap bulan itu kita bisa mengadakan webinar dan menerbitkan sertifikat webinar. Nah, itu minimal 1 bulan itu kita sekali. Contoh, berarti 6 bulan itu berarti berapa? 6 kali 6 kegiatan. Contoh kita ngambil 5 saja. Saya kadang-kadang suka nggak ikut, Pak. 5 kegiatan atau enggak 4 kegiatan. Ini udah 16 poin. Kita lanjut kalau ini saya RHK selanjutnya klik tambah. Nah, tambah. Contoh kita ingin mengambil contoh untuk yang guru senior, untuk guru senior yang ditugaskan untuk penilaian kinerja guru ini nanti akan disarankan kepala sekolah untuk mengambil partisipasi. Nomor berapa nih? 4 juga. Nomor 2 berapa? 6 berapa? Ada cuci-cuci. Oh, ya ada cucinya. Nomor dulu laporannya apa? Iya, nah makanya nih kita lihat dulu nih kan oleh kepala sekolahnya. Nah, nomor 4 ini di RHK itu Pak, dimatikan Pak, itu di mute aduh, yang ngomong. Iya. Yang bicara di mute. Nah, kalau sertifikat memang bisa dari kepala sekolah, kita ngambilnya itu jangan satu kegiatan. Di mute aja di mute. Sebulan kita satu ya, sebulan satu emang bisa kita. Bisa satu kegiatan. Nah, nanti kita akan minta dirubah sama dia. Dia dari komunitas belajar sertifikat yang dapat nanti. Ya, maaf ya Ibu dan Bapak. Tadi ada kesalahan teknis. Nah, ini kita lanjut lagi. Untuk rencana hasil kerja ini, contoh kita mau untuk guru-guru yang senior itu bisa mengambil tadi partisipan observasi praktik pembelajaran. Contoh untuk menilai kinerja rekan sejawat. Jadi kepala sekolah meminta tolong untuk ibu guru atau ibu guru yang udah senior ini mengobservasi temannya. Nah, ini bisa mengambil ini dengan terus contoh ini untuk guru senior ya. Untuk guru senior bisa ngambil yang ini. Tapi untuk yang guru yang baru PNS, baru kemarin ya, ini disarankan jangan mengambil ini.
Tapi kalau ditugaskan sama kepala sekolah ngambil ini ya nggak apa-apa. Tapi jangan ambil ini karena ini nanti akan bisa merah nanti kalau tidak sesuai. Ini contoh ambil yang ini. Nah, ini ambil contoh melakukan 3 observasi, 3 kegiatan. Ini nilainya udah 24. Ini total poinnya sudah 40, sudah di atas ekspektasi kepala sekolah. Gitu, Ibu dan Bapak. Contoh juga ditugaskan untuk mengobservasi 2 guru, contohnya 2 guru, 2 guru ya, 2 guru. Ini udah 32. Ini sudah sesuai. Ini memenuhi ekspektasi, lebih baik di atas 32. Contoh ini 3 kegiatan. Nah, untuk guru yang memiliki IT yang cukup bagus, itu dia disarankan itu untuk melakukan mengerjakan PMM. Ya, ini contoh ini menggunakan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Ini pelatihan mandiri. Contoh bukti dukungnya itu sertifikat topik. Contoh Ibu dan Bapak kita targetkan. Contoh 1 semester ini kan ada 6 bulan. Kalau 1 bulan kita dapat mengerjakan bisa dapat 1 topik, berarti bisa sampai 6 kegiatan. Ini mentoknya sampai 4 kegiatan. Contoh kita 2 bulan bisa dapat 1 sertifikat di pelatihan mandiri, ikutin kegiatan. Contoh ini. Nah, ini nilainya itu sudah 64. Contoh ini contoh yang ini kita hapus ya. Yang untuk guru senior ini. Contoh kita guru yang PNS nih, PNS baru nih. Nah, kita sebagai peserta dan kita juga mengikuti mengerjakan peserta pelatihan mandiri. Nah, ini 3 kegiatan 2 bulan itu kita 1 sertifikat, ini kita nilainya sudah 40. Ini sudah di atas ekspektasi. Dan tapi disarankan Ibu dan Bapak, disarankan mengambil poin-poin yang memang sudah kita prediksi kita akan mencapainya. Lebih baik kita mengambil contoh, kita ngambil 3, ternyata kita terbitnya sertifikatnya itu 5. Itu di atas ekspektasi, bagus. Dibanding kita mintanya kita nulisnya di sini contoh lebih 4 gitu ya. 4 ternyata kita dapatnya cuma 2. Itu kita nulisnya 4 ternyata dapatnya 2. Terus nilainya kurang walaupun saya ngambil poinnya ini banyak Pak, sampai 80 poin. Ternyata realisasinya saya cuma 60 poin. Itu namanya tidak sesuai ekspektasi. Lebih baik Ibu dan Bapak dapat 60 tapi ekspektasinya itu 80 gitu. Sesuai dengan kemampuan atau bukan kemampuan, kepercayaan Ibu dan Bapak dapat merencanakan ini sesuai dengan realisasinya. Contoh lagi, ini tadi, terus kalau Pak, contoh saya di sekolah itu memiliki kombel, komunitas belajar internal di sini berarti sekolah saya di SD, jadi di SD saya ada komunitasnya. Ini juga bisa di sini. Untuk menggerak komunitas, ini poinnya sangat besar. Menggerak komunitas. Di sini, nih, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Saya sebagai penggerak komunitas belajar di sekolah saya, Pak. Ini mengadakan minimal 3 kegiatan berbagai praktik baik. Contoh, di bulan Februari mengadakan, bulan Maret mengadakan, bulan April mengadakan. 3 bulan. Atau pokoknya 1 semester itu minimal 3 kali praktik baik. Ini nilainya langsung besar, 36 poin. Apakah harus jadi narasumber? Tidak. Penggerak komunitas ini menyelenggarakan. Jadi bukan untuk jadi narasumber. Tapi saya penggerak komunitas, tapi saya jadi narasumber juga. Nggak apa-apa, bagus.
Contoh saya penggerak komunitas. Terus saya jadi narasumber. Masukin lagi RHK-nya di sini. Jadi narasumber. Seperti itu. Narasumber mana ya? Ini bisa kita narasumber. Nih, narasumber berbagi praktik baik. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber, berbagi praktik baik dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum Merdeka. Ini kegiatan ini berdurasi 2 jam. 2 jam atau 3 jam. Contoh, Ibu di waktu luang itu jam 1 sampai jam 15. Atau yang masuk siang itu dimulai dari jam 7 sampai jam 9. Boleh. Ini target kuantitasnya ini harus didiskusikan oleh kepala sekolah. Contoh, saya mau jadi narasumber di komunitas kita. Ini saya dari 3 pertemuan ini, minimal 3 pertemuan atau 6 pertemuan boleh. Saya jadi narsum 2 kali. Nah, ini boleh. Ini klik 62. Gitu. Jadi untuk penyelenggara komunitas saja di sini, penyelenggara komunitas saja ini dapatnya 36 poin. Untuk narasumber beda lagi. Seperti itu. Ini udah ya, Ibu dan Bapak, ini kurang. Oke, ini lanjut. Dan ini kalau sudah selesai ini kita masuk ke perilaku kerja. Nah, ini perilaku kerja yang tadi saya bahas. Ini ada 7 komponen. Ini harus diisi semua, dipilih, diisi semua. Langsung disimpan.